Taifun kedua tahun ini, yakni Surigate, telah menguat menjadi taifun berskala menengah tanggal 16. Namun karena jaraknya yang jauh, taifun ini tidak mendatangkan manfaat dalam mengatasi kekeringan di Taiwan. Cuaca 6 hari mendatang diperkirakan cenderung kering. CWB memprediksi sinyal hujan Plam masih lemah. Warga diimbau untuk tetap menghemat air. 那以今年的梅雨指标来看的话，的确在5月上旬之前，都还没有显著有利于梅雨发生的条件。 Badai pasir sedang melanda wilayah Tiongkok Utara. Jumlah badai pasir tahun ini meningkat dibandingkan sebelumnya. Lewat gambar satelit, badai pasir kuning berskala luas sedang bergerak dari utara menuju selatan. Administrasi Perlindungan Lingkungan memprediksi badai pasir ini akan tiba di Taiwan seiring menguatnya angin monsun timur laut setelah hari Sabtu. 7号下半天，东北风增强的时候会开始有2.5进来。那晚一点的话，沙尘粗的颗粒也会跟着到台湾来。 Seiring pergerakan arah angin, badai pasir tidak akan menetap lama di Taiwan. Masih ada perubahan. Warga diingatkan indeks kualitas udara di wilayah barat dari hari Sabtu sore hingga Minggu berpeluang mencapai level warna merah. Warga diharapkan senantiasa memperhatikan perubahan cuaca saat beraktivitas di akhir pekan. Wilayah sentral masih menerapkan suplai 5 hari berhenti 2 hari akibat kondisi air parah. Pemkot Taichung melakukan rencana penggalian sumur bersama dengan pemerintah pusat. Saat ini pihaknya telah mendapat aplikasi dari 2 wilayah termasuk Fengyuan dan Taman Pusat Kota. Sumber pertama untuk mengatasi kekeringan di Taman Pusat Kota telah selesai digali. 12 sumur lainnya direncanakan akan selesai digali sebelum akhir April. Setiap sumur diprediksi dapat memasok 1.200 ton air. Cadangan air bawah tanah Taichung berlimpah karena merupakan lapisan kerikil. Sebanyak 36 sumur akan digali di Taichung. Saat ini ada 65 lokasi konstruksi dengan air tanah dan 6 pusat sumber daya air dengan kurang lebih 106.000 ton air daur ulang. Diharapkan semuanya dapat melewati cobat ini. Kasus penyakit kulit dilaporkan di sebuah peternakan sapi kawasan Linkou, kota New Taipei. Sebanyak 8 ekor sapi yang tertular terpaksa dimusnahkan. COE mengumumkan 5 langkah utama termasuk mendirikan pusat penanggulangan bencana, melakukan pembinaan tata kerja biokimia optimal, menerapkan vaksinasi LSD, meningkatkan inspeksi pra dan pasca pemotongan di ke-12 rumah potong hewan, dan mengimbau agar para peternak mematuhi peraturan. Warga tidak perlu cemas karena penyakit ini tidak menular kepada manusia. Produksi ternak sapi di Taiwan sangat tinggi. Ada sebanyak 1.197 peternakan sapi potong dan 569 peternakan sapi perah dengan total produksi 14 miliar dolar Taiwan. Vaksinasi di kawasan Miaoli ke utara akan selesai dalam 3 hari ini. Peternakan beresiko tinggi di wilayah lainnya akan mendapat prioritas utama. Banyak PMA dan imigran baru memilih mengendarai motor listrik karena kecepatannya lebih tinggi dibandingkan sepeda atau jalan kaki dan nyaman dikendarai dalam jarak pendek. Namun kini para legislator mengajukan proposal revisi RUU untuk registrasi plat nomor dan wajib mendapat asuransi tanggung gugat. OK 啊，这样出事的话或者车子不见的话也可以找得到，因为我的曾经不见过。还要缴那个第三责任险，那很麻烦啊，那就干脆骑摩托车了啊。 Kecepatan yang ditentukan oleh hukum tidak melebihi 25 km per jam. Namun ada warga yang memodifikasi namun sulit ditilang karena tidak ada plat kendaraan. Hanya ada 1 kasus tilang karena ngebut tahun lalu. Legislator merasa selain registrasi plat, usia kendaraan juga harus dibatasi. Motor listrik dan sepeda bertenaga listrik juga seharusnya diberikan istilah tepat saat revisi RUU untuk menghindari kebingungan. 要登记为电动辅助自行车的话，一定要长成像现在脚踏车的这个样子，对，才可能。那如果像你看，像左边的电动，现在左边的这个样子的车子，对，而后要把它登记为电动辅助自行车，这是我们不允许的。 Banyak produsen motor listrik yang setuju RUU registrasi plat nomor yang dinilai merupakan jaminan terhadap para penjual motor listrik sah untuk mencegah produk tidak berkualifikasi dengan harga rendah merebut pasaran. Namun satu motor listrik sering digunakan oleh sekian banyak PMA. Walau telah memiliki plat nomor tetap tidak mudah dikelola.